Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, kita memuji dan bersyukur kepada Allah dalam suasana hujan atau musim hujan. Kita masih menyempatkan diri untuk datang di masjid, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mendengarkan khutbah Jumat, kemudian salat Jumat 2 rakaat berjamaah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sungguhnya agama kita yang mulia ini adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Agama kita selalu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak yang agung, dan selalu melarang dan mencegah kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin." Ambillah maaf dan perintahkanlah kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, "Ma anzalallahu hadhil ayah illa fi akhlaqin nas." Tidaklah Allah menurunkan ayat ini kecuali pada akhlak-akhlak manusia. Berkata Imam Ja'far as-Shadiq rahimahullah, "Wa laysa fil Qur'ani ayatun ajma'u li makarimil akhlaqi min hadhil ayah." Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia melebihi ayat ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, akhlak yang mulia dalam agama kita sangatlah banyak dan bermacam-macam. Dan di antara akhlak yang agung, yang mulia, yang selalu harus diingatkan kepada kita semuanya adalah akhlak untuk memiliki rasa malu. Qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzukira inda Rasulillah al-haya. Ada seseorang di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa malu, maka mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-haya'u minad din." Rasa malu itu apakah bagian dari agama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal huwa ad-dinu kulluhu." Bahkan agama ini adalah rasa malu seluruhnya. Jadi rasa malu adalah bagian dari agama. Dan setiap agama punya akhlak. Likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Islam adalah agama yang paling mulia, maka rasa malu juga. Islam adalah agama yang paling mulia, dan akhlak yang paling mulia di antara akhlak adalah rasa malu. Maka Allah mengumpulkan pada Islam kemuliaan Islam dan kemuliaan dengan rasa malu. Agama ini tatanannya, nizamnya, aturan-aturannya semuanya mencerminkan rasa malu. Karena itu seorang muslim hendaknya selalu mengingat hal ini agar dia mencerminkan sebagai seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah sering kita dengar menegaskan kepada kita bahwa rasa malu itu bagian dari iman.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minal ansar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seseorang dari kaum Ansar. Kaum Ansar ini ya'idhuhu akhahu, lagi memberi nasihat, wejangan kepada saudaranya fil haya, tentang rasa malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu, biarkan dia, fa innal haya'a minal iman." Karena sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u minal iman." Sesungguhnya iman itu lebih dari 60 cabang, dan rasa malu bagian daripada iman. Artinya, jika iman itu ada dalam hati kita, ada dalam diri seorang muslim, maka rasa malunya juga ada. Tetapi kalau rasa malunya hilang, pergi, berkurang pada dirinya, maka imannya juga berkurang, bahkan bisa hilang dari dalam dirinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal haya wal iman qurana'u jami'an." Sesungguhnya rasa malu dan iman itu adalah pasangan semuanya. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satu di antara keduanya itu hilang, maka hilang pula yang lain. Artinya, kalau iman itu hilang, maka hilang pula rasa malu. Kalau rasa malu itu hilang, maka hilang pula bagian daripada keimanan. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, setiap kita tentu bukan berangan-angan, setiap kita menginginkan dan selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa masuk surga. Dan surga itu tidaklah diraih kecuali keutamaan dari Allah. Kemudian tentunya dengan amal-amal yang kita kerjakan. Dan di antara amal-amal yang paling agung adalah keimanan. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u minal iman." Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Wal imanu fil jannah. Dan keimanan itu ada atau menyebabkan masuk ke dalam surga. Wal bada'u minal jafa. Kemudian kata-kata yang kotor itu adalah bagian dari kebatilan yang tiada berguna. Wal jafa'u finnar. Dan hal yang batil itu yang tidak berguna, itu tempatnya di dalam api neraka. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu rasa malu menyebabkan seorang muslim akan terhalang darinya dari berbagai macam ucapan yang batil, ucapan yang jelek, atau perbuatan yang jelek. Rasa malu itu yang menghalangi dia untuk tidak mengerjakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang menghalangi dia untuk tidak menunaikan hak-haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang santri kalau dia punya rasa malu, maka rasa malu itu yang menghalangi dia untuk tidak belajar. Karena tugasnya santri adalah belajar. Seorang guru kalau dia punya rasa malu, maka rasa malu itu yang menghalangi dia untuk tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang pendidik. Bukan karena ditegur oleh kepala sekolahnya, bukan karena tidak digaji dan seterusnya, tapi rasa malunya yang menghalangi dia untuk tidak menunaikan kewajibannya. Maka dia menunaikan kewajibannya. Seorang suami
karena punya iman berupa rasa malu, maka rasa malu itu yang membangkitkan dia untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Demikian juga bertetangga dan seterusnya. Rasa malu itu yang membangkitkan seseorang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap tetangganya dan menghalangi dirinya untuk mengganggu tetangga-tetangganya. Jamaah Jumat yang berbahagia, rasa malu adalah ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar malu kepada makhluk, tapi rasa malu itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun satir." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Tertutup, menutupi yang buruk-buruk. Yuhibbul haya was-sitr, maka Allah mencintai rasa malu dan menutupi. Maka seorang muslim hendaknya juga menyenangi untuk bersifat dengan rasa malu supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takarrub kepada Allah dengan rasa malu tersebut. Dan seorang muslim kadang memiliki tabiat asalnya rasa malu, tinggal diperbaiki dan ditingkatkan. Kalau yang belum punya rasa malu, maka dia belajar agar memiliki rasa malu tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumullah." Sesungguhnya padamu ada dua sifat yang Allah cintai, al-hilmu wal haya. Al-hilmu dan rasa malu. Maka seorang muslim, jamaah Jumat yang berbahagia, hendaklah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pemalu, sebagaimana Allah juga Maha Pemalu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi hayaan." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling pemalu. Bahkan Nabi itu asyaddu hayaan min idhira'i fi khidriha, lebih pemalu daripada perempuan wanita perawan yang dipingit yang ada di tempat pingitannya. Saking rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pemalu daripada wanita yang paling pemalu. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu jadikanlah rasa malu itu adalah perhiasan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu yang mencerminkan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu." Tidaklah sesuatu yang keji dan kotor itu ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Dan tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu menjadi indah. Seseorang dimanapun dia berada, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, akan selalu terlahir darinya ucapan-ucapan yang indah, perbuatan-perbuatan yang indah, karena tercermin dari rasa malunya. Karena itulah jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya orang yang kehilangan rasa malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berbuat sesuai dengan maunya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Di antara ucapan yang diturunkan turun-temurun dari ucapan para nabi yang terdahulu,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu suka. Hadis ini menunjukkan bahwa ada manusia yang kehilangan rasa malu, maka dia akan berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa ada ancaman, kalau kamu tidak malu lagi, perbuatlah apa yang kamu inginkan. Tetapi ingat, Allah akan membalas semua yang kamu kerjakan. Aku luka mata tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai pelengkap dari apa yang kita sampaikan tadi, sungguhnya kita mendapati diri kita dan juga masyarakat kita sudah mulai kehilangan rasa malu. Sangat sedikit di antara manusia-manusia yang kita jumpai itu memiliki rasa malu, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita berusaha kembali memiliki rasa tersebut. Bukankah kita lihat dalam keseharian kita di sekeliling kita, sebagian masyarakat kita tidak malu berbuat, berucap, bahkan anak-anak sampai orang tua pun demikian. Kadang penampilannya norak, kadang penampilannya setengah telanjang, bahkan sebagian orang ingin pergi mencari ilmu, penampilannya memalukan. Bagaimana lagi kalau tidak mencari ilmu? Sebagian orang pergi belajar di kampus-kampus, tapi penampilannya tidak mencerminkan punya rasa malu. Bagaimana kemudian ketika dia mendapatkan ilmu yang tidak melahirkan rasa malu? Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, khususnya para perempuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perempuan itu kalau mau dinikahkan maka perlu untuk minta izin kepadanya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, perempuan itu kalau perawan maka dia sangat malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izinnya, tanda setujunya perawan itu, idnul bikr sumtuha, izinnya, tanda persetujuannya perempuan yang perawan itu adalah diamnya. Tetapi kita lihat sekarang, belum dinikahkan saja sudah bicara tentang jodohnya ini dan itu. Bagaimana dengan setelahnya? Karena hilangnya rasa malu. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq kalau mengunjungi kuburan keduanya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berhijab, karena yang didatangi walaupun sudah meninggal adalah suaminya dan bapaknya, mahramnya. Tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga dimakamkan di dekat kedua sahabatnya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengunjunginya maka dia berhijab. Maka ditanya kepadanya kenapa berhijab, beliau mengatakan saya malu kepada Umar ibn Khattab. Padahal Umar sudah meninggal di bawah tanah. Jadi kalau akhlak mulia istri Nabi para sahabiah seperti itu, terhadap orang yang meninggal pun dia malu, bagaimana dengan orang yang masih hidup?
Tetapi kita sekarang Allahul Musta'an, kebanyakan kita kehilangan rasa malu. Tidak ada yang menghalanginya untuk bicara, untuk berbuat kepada lawan jenisnya tanpa sungkan dan rasa malu. Itu menunjukkan hilangnya atau kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi kemuliaannya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina illa anta wa asrifna anha sayyi'aha la yusrifha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilamu rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.